Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya ini video yang kedua ini saya paksakan untuk membuat dengan permintaan yang ada di YouTube, yang mana mengatakan bahwa Mas Bro katanya setelah harga naik aja baru bikin video, ketika turun nggak pernah bikin video. Ini saya bahas di sini, saya balas. Yang mana kalau Anda tahu, yang nggak tahu mungkin ya, saya bikin video tuh live habis subuh sekali dan jam habis isya malam sekali. Jadi 2 kali live video. Apakah nggak edan-edanan? Dan saya konsisten selama bikin video 2-3 kali video dalam satu hari, itu yang dibahas hanya PP. Saya ingin selesaikan PP ini sampai LP1 bahkan lebih dulu, baru nanti bahas koin lain ya. Kita konsisten, bukan minsle. Dan saya infokan untuk orang-orang pemula yang baru, silahkan merapat untuk ke komunitas. Kalau nggak sudi di saya, bisa komunitas yang lain, supaya Anda dalam bermain kripto itu ada yang ngajari, ada yang membimbing, ada yang kontrol. Karena berbahaya sekali kalau di luar ya, banyak fatboot di mana-mana dan banyak jebakan Batman. Tentunya ribuan koin itu yang benar mungkin dikatakan 1 atau 2 atau 10 koin. Tidak semua koin bikin Anda cuan, malah bikin hancur itu banyak. Perlu diketahui, dan dinamika di tahun ini berbeda tahun 2021, yang mana hampir altcoin merata naik semua kebagian. Tapi untuk tahun ini saya rasa tidak, karena demand akan banyak kesedot BTC sama ETH dengan adanya ETF support itu. Itu yang pertama. Yang keduanya juga kita pakai data fakta, dengan penurunan BTC ini 20-30% BTC akan lari ke ETH dengan adanya ETF ETH. Jadi nggak usah percaya dengan fatboot, berita basi, mogok, MTGOK, togok, tetek bunga, itu udah lagu lama. Udah saya jelaskan di live tadi juga bahwa nggak semudah itu untuk mencairkan dana itu dengan banyak sandi prase yang sudah hilang. Dan juga sangat ketat sekali di pemerintahan Jepang itu. Kemudian kita harus memahami di bull market tahun ini beda tahun 2021 dengan adanya ETF support. Baik ETH maupun BTC banyak paus-paus, well pemain kripto kelas-kelas kakap ataupun megalodon itu merampingkan koinnya. Nggak peduli setan koin, fundamental koin punya project real. Judulnya yaitu cari cuan, di mana demand terkuat, tumpang-tumpangan uang, investor banyak lari kemana, itu yang dikejar. Tahun ini rumit, harus bisa memilih koin-koin yang bagus. Saya akan merekomkan di sini sebelum kita bahas TA dan berita nanti, jangan di skip supaya Anda cerdas pinter. ETH, BTC silakan, SOL, BNB. Untuk meme coin jatuh di PP. Dan kemudian untuk yang koin masih di bawah 10.000, yang punya progress project dengan real project dan punya fundamental yang bagus, masih ada cerah ke depan, layer 2-nya ETH ada di Polygon, kemudian kita masuk di Cardano. Itu aja dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk menurut saya yang akan terbang nanti mulai bulan ini ya, Agustus, yang mana udah mepet, saya rasa udah mulai awal bull market. Juga ada website yang mengatakan nanti bulan September. Apapun itu, September ataupun Agustus, itu baru permulaan, nanti akhir tahun puncaknya. Dan banyak event-event di tahun ini seperti Pilpres US, memangkasan suku bunga. Pokoknya yang positif dengan berita fatboot ini itu jangan dipikirkan dan waspada untuk sampai bulan Juli. Menurut TA ini perlu kita lihat bersama. Kalau di Fibonacci juga tertata rapi, ditahan di 050 kalau nggak salah, dan nanti ada resisten di
382. Untuk di awan hijau kiwir ini kita lihat ini pola di sini ini. Pola di sini ini turun. Walaupun sampai sini dasar, sampai jebol sini nggak masalah. Ujung-ujungnya sikat ke atas. Ini sama. Ini pola 1, saya kasih pola 1. Ini pola 2 dengan persamaan yang sama di sini. Ini juga sampai merosot ke bawah sini. Ujung-ujungnya naik turun, naik turun, naik turun. Ini sudah ada awan merah. Ini juga awan merah di sini sudah dilewati. Ini akan sama. Turun, turun, turun. Targetnya sudah setengah, ini sudah mencapai setengah dari kenaikan kemarin. Turun sudah sampai setengah. Kemudian ujung-ujungnya akan cerot ke atas. Itu secara TA-nya gitu ya. Singkat saja. Sekali lagi saya ulang. Pola 1. Pola 2. Mengerti? Ini sama pola di sini. Turun-turun cerot ke bawah. Ujung-ujungnya cerot ke atas, terbang di sini. Oke, paham? Singkat saja. Dan ini penurunan sudah setengah, ya. Pola ini juga sama dengan pola yang di sini. Ini nanti akan, ini udah ke bawah ya. Tinggal naik turun bermain di awan ini nanti, kemudian cerot ke sini. Ini di sini nih sama dengan awan biru yang di sini. Ujung-ujungnya akan terbang. Jadi udah jelas semua mengenai TA, tinggal tunggu waktu terbang saja. Dan tahun ini itu kita harus percaya, entah September, entah Agustus, waktunya bull market, bukan tahun blongsor. Blongsor ada di tahun 2021, udah puncaknya. 2022, 2023, pas di bottomnya ditandai dengan Tether memborong di tahun 2023 di bulan Januari, itu menandakan bottom. Kalau Tether sudah memborong ya sudah nggak, yang paus-paus sudah nggak mau jual lagi, ikut memborong di situ. Jadi mereka mengikuti apa pergerakan well itu. Kita lihat, wow, ya masih naik turun tapi udah lumayan 188 tadi, 19 di ECL-nya 019 tadi. Untuk USDT-nya 0,000115 tadi. Ya, pergerakannya akan naik. Juga kita lihat di mana CMC, ya, BTC 0,04%. Kita harus waspada, hati-hati. Ketika koin Doge juga longsornya luar biasa, dipotong, disembelih, ya, wow. Sampai besar. Juga lihat ada Doge Whip yang hancur-hancuran. Shiba juga turunnya besar juga, ya, hanya kenaikan dikit. Yang terdahsyat, tercuan terbanyak, wow, 7D sudah 14%. Ada di koin PP, market cap-nya sudah 8 billion lagi, 88 billion lagi. Dengan 0,1877, pemenangnya ada di PP. Yang mana PP bergerak terus dengan market cap yang masih kecil dan sakuternya sedikit dibanding dengan koin di atasnya, Litecoin, Polygon, Near Protocol, Bitcoin Cash, Polkadot, Chainlink, Shiba, Avalanche, Cardano, Doge, Sol, tempatnya Sakuter. Maka investor tidak bodoh dan akan cari koin yang berpotensi ngaceng tinggi tanpa sakuter, dan kemudian akan tinggalkan koin-koin yang bersakuter, kemudian akan banyak masuk di koin PP. Saya rasa begitu ya. Semangat. Lanjut. Bitcoin akan bull market, diprediksi akan mulai lagi di September 2024. Ini alasannya. Ini yang September. Ini baru muncul berita ini. Kalau saya udah dari kemarin-kemarin saya menyatakan Agustus. Saya nggak mencela-mencela. Kalau saya bilang Agustus ya Agustus. Yang September ya September. Boleh saja riset sendiri akan lebih baik. Waktu Agustus itu udah mendesak. Agustus itu tahu-tahu Desember ada Pilpres juga, ada pemangkasan suku bunga, semua positif di situ. Dimudahkan dengan ada berita MTGOK, berita tetek bengek yang mengatakan penurunan dengan regulasi yang sulit di US itu omong kosong. Perlawanan tolak dengan kenyataan yang ada di US itu regulasi justru dipermudah dengan adanya akan ETF support ETH, juga akan ada Pilpres. Itu jadi berita jangan ditelan mentah-mentah ya.
Ingat itu, ini kalau saya Agustus ini nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa. Menurut laporan terbaru dari KCP Capital, konsolidasi harga Bitcoin kemungkinan akan berlanjut selama 2 bulan ke depan dengan potensi bull market berikutnya dimulai pada September 2024. Wah, mantap ya. Saat penulisan Bitcoin diperkirakan sekian-sekian. Mengutip laporan CoinGape berikut adalah faktor-faktor yang dapat memicu potensi dimulainya bull market pada September 2024. Nggak apa-apa, September sama Agustus hampir sama. Kalau saya Agustus. Menurut laporan terbaru dari KCP Capital, harga Bitcoin tetap tertahan dalam jangka pendek. Aktivitas perdagangan menunjukkan penjualan besar opsi panggilan Bitcoin yang akan berakhir bulan depan. Wow, mantap. Namun KCP Capital mengharapkan pergerakan bullish yang signifikan pada akhir tahun meskipun ada sentimen bearish saat ini, ada pembelian agresif untuk opsi panggilan untuk September hingga Desember. Hal ini menunjukkan ekspektasi konsolidasi selama musim panas diikuti oleh pergerakan pasar besar menjelang pemilu AS. Mantap ya. Ya memang yang sudah harga tertinggi naiknya di akhir tahun, dimulai Agustus maupun September itu baru mulai tidak jadi soal ya. Perkembangan bullish di minggu ini tidak hanya itu, ada penjualan terus-menerus dari pasar ETF dengan ETF Bitcoin Support mencatat lebih dari 500 juta dalam seminggu terakhir. Hari ini menunjukkan kurangnya kepercayaan di antara pemain institusional yang menunggu di pinggir lapangan untuk melihat apakah Bitcoin akan membalikan arah. Jelas tentunya ya. Jadi nggak usah khawatir yang mana akan segera terbang ya. Selain itu, KCP Capital juga menyatakan bahwa ada beberapa perkembangan positif yang berkontribusi pada pandangan bullish untuk BTC minggu ini. Beberapa faktor kunci termasuk pembelian baru MicroStrategy sebanyak 11.931 BTC senilai 800 juta US dollar. Biye gue. Jadi semangat, kalau BTC terbang ya yang lain ngikut. Jangan bilang tenggok, mogok, togok. Yang ini aja MicroStrategy yang diketuai sama Michael Saylor aja memborong 11.931 BTC senilai 800 juta US dollar. Di sisi lain, CEO BitMEX Hayes juga berbagi narasi makroekonomi optimis yang menjelaskan bagaimana krisis perbankan Jepang saat ini dapat memicu bull market BTC. Waduh, jos maknyos, saya rasa cukup. Mudah-mudahan cuan semua, sukses semua, tetap ada di PP yang paling handal, yang paling ngejos dengan kenaikan yang cukup tertinggi. Dan tentunya PP ini adalah koin yang nggak ada sakuter, dikit sekali, yang mana akan membabat habis koin-koin di atasnya, tidak peduli dedengkot ataupun punya fundamental ataupun real project. Yang penting tumbang-tumbangan uang, walaupun real project sangkuternya banyak, buat apa, sama juga ngasih makan barongan. Kita di sini main kripto, bukan dagang tempe mendoan ataupun dagang pentol ya. Kita yang didagang kripto ya. Harus begitu, rawe-rawe atas, malang-malang putung, begitu aja. Ya, yang penting hajar di PP yang sudah membuktikan demand-nya terkuat dengan bukti bukan omong kosong yang ondal-ondal sembarangan, yang memang terbesar kenaikan sekarang ada di PP dengan market cap-nya juga masih kecil dan nendangnya cepat ngeban ada di PP ya. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Jangan bilang lagi saya nggak bikin video. 3 kali pun saya hajar, 1 tahun juga konsisten hanya di PP, nggak main selamense kayak Martini Martia ya. Hanya itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.